Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Dwi Tami Febrianti dengan nomor NIM 0511994468. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Bandung mengalami perkembangan kota yang cepat melalui dua proses utama, pertumbuhan dan transformasi. Transformasi kota sering terjadi melalui penetrasi, invasi, dominasi, hingga suksesi fungsi ruang. Dalam banyak kasus, transformasi ini menimbulkan masalah karena penggunaan lahan oleh masyarakat tidak selalu sesuai dengan rencana tata ruang. Ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan dampak sosial, budaya, ekonomi, dan ekologis. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penatagunaan lahan yang efektif. Pada slide ini dijelaskan perbedaan antara guna lahan dan kegiatan. Guna lahan adalah fungsi dominan suatu kawasan, misalnya perumahan, komersial, dan industri. Kegiatan adalah aktivitas yang berlangsung pada setiap bidang lahan, misalnya perdagangan di lahan komersial. Kategori penggunaan lahan di Bandung tidak selalu homogen, sehingga perlu dikaji untuk melihat variasi kegiatan yang berkembang di dalamnya. Penelitian berlokasi di Kota Bandung yang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan atau WP. Setiap WP memiliki penggunaan lahan dan kegiatan berbeda. Fokus kajian adalah hubungan antara guna lahan formal dan aktivitas aktual yang berkembang di lapangan. Tujuan utama survei adalah mengkaji kesesuaian antara rencana guna lahan dan kegiatan faktual masyarakat. Sasaran penelitian meliputi identifikasi karakteristik guna lahan, identifikasi variasi kegiatan dalam satu jenis guna lahan, identifikasi perkembangan kegiatan baru di dalam kawasan tersebut. Ketiga sasaran ini penting sebagai dasar analisis dinamika perubahan perkotaan. Keluaran survei ini menghasilkan laporan komprehensif mengenai karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Laporan tersebut menjadi bahan dasar penyusunan rencana tata ruang maupun kebijakan pengembangan wilayah selanjutnya. Pada lingkup kegiatan survei mencakup seluruh wilayah Kota Bandung dalam 6 WP dengan waktu pelaksanaan selama 1 semester. Pengumpulan data mencakup kegiatan observasi visual, pencatatan kegiatan, dan pemetaan guna lahan. Dalam pendekatan pelaksanaan survei, tahapan survei dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah untuk memastikan survei tepat sasaran. Perumusan kebutuhan data, baik data primer maupun sekunder. Penyusunan populasi dan sampel, yaitu dengan menentukan area yang mewakili kondisi kota. Lalu pemilihan instrumen survei dengan seperti formulir observasi, kamera, atau peta dasar. Lalu pelaksanaan survei di lapangan dengan memperhatikan etika seperti izin dan interaksi yang baik dengan masyarakat. Lalu pengolahan data dengan tabulasi, pemetaan, dan penggambaran visual. Dilanjutkan dengan interpretasi awal dengan melihat pola dan dinamika kegiatan. Untuk memastikan survei berjalan lancar, diperlukan pembentukan tim, penyusunan proposal, perencanaan kebutuhan data, serta perhitungan estimasi biaya. Tahap penting lainnya adalah pengurusan izin kepada lembaga terkait seperti kelurahan, kecamatan, atau Bapeda. Berikut peta guna lahan Kota Bandung. Di sini dapat dilihat bahwa kawasan pemukiman lebih banyak mendominasi di area Kota Bandung. Wilayah pusat cenderung komersial dan jasa. Koridor utama menunjukkan campuran kegiatan intensif, dan pinggiran kota lebih didominasi perumahan dan industri ringan. Berikut peta RT/RW Kota Bandung tahun 2011 sampai 2031. Lokasi potensial RTH di Kota Bandung tersebar di beberapa titik. Hasil analisis menunjukkan bahwa banyak guna lahan di Bandung mengalami campuran kegiatan atau perubahan fungsi. Transformasi ini lebih cepat terjadi pada wilayah dengan aksesibilitas tinggi seperti pusat kota dan koridor transportasi. Hal ini mengindikasikan tekanan ekonomi dan sosial terhadap perubahan tata ruang. Berikut grafik distribusi guna lahan di Kota Bandung. Dengan perumahan mendominasi 62,5% lahan terbangun. Industri ringan tersebar di pinggiran. Lalu komersial berkembang di pusat kota dan koridor utama, RTH berkurang akibat konservasi. Mixed use semakin meningkat. Berikut model prediksi perubahan guna lahan dengan berbasis seluler automata untuk memproyeksikan ekspansi urban sprawl ke wilayah timur dan selatan. Lalu kombinasi CA plus data historis citra satelit dapat mengidentifikasi area berisiko tinggi kehilangan RTH.
Terakhir, kesimpulan. Transformasi ruang di Bandung terjadi secara signifikan. Identifikasi guna lahan penting untuk pengendalian pemanfaatan ruang. Survei memberikan gambaran perubahan kegiatan yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan perencanaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi. Saya membuka ruang diskusi selanjutnya. Terima kasih.